Penting bagi kita saat ini untuk bisa menyadari rahmat apa yang paling saya harapkan, rahmat apa yang paling saya tunggu, rahmat apa yang paling berguna bagi hidup saya. Seringkali kita belum bisa menemukannya. Kalau kita belum menemukannya, kita bisa bertanya itu dan kita bawa dalam peziarahan di masa Advent ini. Masa Advent adalah juga masa berdoa, berdoa bersama keluarga. Kita boleh teringat pada kata-kata Santo Agustinus. Hatiku hanya akan tenang Tuhan kalau aku sudah tinggal dalam rumah-Mu. Itulah kerinduan yang senantiasa dibawa, kerinduan yang senantiasa didoakan dalam hati kita. Orang yang merindukan, konon katanya sudah memperoleh apa yang ia rindukan dalam kerinduan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita hening sejenak. Kita ingin bertanya dalam diri kita pribadi. Hal-hal penting apakah yang aku nantikan, yang aku harapkan dan aku rindukan? Dan seperti pemazmur dalam bacaan awal tadi, pembukaan misa. Tuhan yang kita nanti-nantikan, kepadanya kita tidak akan mendapatkan malu. Janganlah murka ya Tuhan, jangan lagi kau ingat dosa kami. Lihatlah kota kudus menjadi lengang, Sion menjadi sunyi, Yerusalem ditinggalkan orang, Bait-Mu yang suci dan mulia, tempat nenek moyang kami memuji Dikau. Hai langit, turunkan embun, hujankanlah yang adil. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beriang ria atas aku. Ya semua orang yang menantikan Dikau takkan mendapat malu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Mari kita haturkan salam perjumpaan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita mohon berkat atas Allah, atas masa Advent. Kita memulai pada minggu ini, minggu yang pertama masa Advent. Kita akan memberkati lingkaran Advent, agar menjadi tanda suci yang mengungkapkan persekutuan jemaat, yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, pencipta segala sesuatu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam diri Putra-Mu yang datang sebagai cahaya sejati, Engkau mengusir kegelapan dan memulihkan kehidupan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Engkau mengutus Roh Kudus yang menerangi hati kami, agar kami menyadari betapa besarnya kasih-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena kami boleh mengalami lagi masa Advent, masa yang penuh pengharapan dan kerinduan akan kedatangan Sang Juru Selamat. Harapan dan kerinduan itu kami ungkapkan dalam lambang lingkaran Advent ini. Maka kami mohon sudilah Engkau memberkati lingkaran Advent ini dan limpahkanlah rahmat-Mu, supaya melalui masa tobat ini, persekutuan umat di paroki kami semakin kukuh. Semoga kami dengan tekun mempersiapkan diri agar pantas menyambut kelahiran suci Putra-Mu. Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita memulai perayaan ini dengan mengakui kita orang yang lemah berdosa, lebih-lebih Tuhan adalah Allah yang Maha Rahim. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, anugerahkanlah kami umat-Mu kehendak yang kuat untuk menyongsong kedatangan Kristus dengan cara hidup yang baik. Semoga dengan demikian kami layak mewarisi kerajaan surga bersama Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir, akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di puncak gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita.
bersiara, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu, dan kesentosaan di dalam purimu. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saatnya telah tiba kamu bangun dari tidur. Sebab sekarang ini keselamatan sudah lebih dekat pada kita daripada waktu kita baru mulai percaya. Malam sudah hampir lewat dan sebentar lagi pagi akan tiba. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya. Haleluya. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatan yang daripadamu. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Putra Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang ketika malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, saya belum menemukan kisah yang baru yang menurut saya cocok untuk mengantar kita pada masa Advent ini. Maka saya ingin mengulang kisah yang sering saya ulang-ulang dan memang saya sangat senang. Kisah tentang legenda lilin. Pada suatu ketika, lilin yang bernyala kecil dibawa oleh seorang pria. Berjalan naik ke tangga yang melingkar-lingkar sampai ke tempat yang tinggi. Ketika berada di tengah tangga itu, si lilin bertanya, "Aku mau dibawa kemana?" Dan lelaki itu menjawab, "Kamu akan kubawa untuk memberi sinar kepada kapal-kapal yang besar, sehingga mereka tahu arah." Tetapi tampaknya lilin itu tidak percaya. Dia berkata, "Cahayaku begitu kecil, sangat kecil. Bagaimana mungkin bisa memberi terang dan sinar kepada kapal-kapal itu?" Dan lelaki itu menjawab, "Diamlah dan terus bersinar. Sisanya serahkan pada saya." Teruslah dibawa lilin itu naik ke atas ke tangga yang melingkar-lingkar. Dan sampai di atas, berjumpalah mereka dengan suatu sumbu yang besar. Dan lelaki itu menyalakan sumbu itu, sehingga menyalalah api yang besar menjadi suatu nyala. Itulah yang disebut mercusuar pada zaman dahulu. Kisahnya hanya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menarik disampaikan oleh penulis memberi keterangan. Tugas kita adalah terus bersinar dan kegunaan kita ada di tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan kawan-kawanku, dalam bacaan Injil, kedatangan Putra Manusia dapat diasosiasikan dengan berbagai peristiwa. Kedatangan yang tak terduga-duga itu. Pertama, kedatangan Putra Manusia adalah zaman akhir, kiamat, zaman yang kita tidak tahu. Demikian para ahli kitab suci mengatakan. Atau yang kedua, kedatangan Putra Manusia adalah saat-saat akhir dalam hidup kita sendiri. Kematian. Kita juga tidak tahu kapan itu. Tetapi kita manusia yang sadar bahwa hidup kita tidak selamanya. Kesadaran akan kematian membawa kesadaran bahwa hidup ini perlu untuk dimaknai. Tidak bisa dijalani seenaknya saja. Justru karena terbatas, kita manusia adalah manusia yang terus mencari makna. Peristiwa ketiga, kedatangan Putra Manusia yang seringkali kita lupa, diasosiasikan dengan saat-saat di mana rahmat Tuhan dianugerahkan kepada kita. Rahmat yang seringkali juga datang dengan tiba-tiba. Kalau kita tidak siap, rahmat itu menjadi menguap. Misalnya bisa kita sebut, rahmat yang dianugerahkan Tuhan bagiku untuk mengampuni. Pengampunan adalah anugerah. Seringkali saya mendengar, "Romo, saya tidak bisa mengampuni 1-2 hal, baik itu orang lain ataupun diriku sendiri." Tapi yang perlu dilakukan adalah jangan sampai api kerinduan untuk mengampuni itu menjadi hilang. Ketika api kerinduan itu terus dibawa, terus didoakan, ada saatnya kita akan menerima rahmat itu dengan tangan yang terbuka. Itulah saat-saat rahmat yang mesti kita tunggu, yang mesti kita nanti-nantikan dengan begitu lembut. Ada banyak lagi saat-saat rahmat yang akan datang kepada hidup kita. Seringkali itu terwujud dalam harapan-harapan kita. Harapan akan kebahagiaan anak-anak kita. Harapan akan kebahagiaan orang tua kita. Harapan akan keindahan persatuan di paroki ini. Harapan seorang anak muda untuk memperoleh suatu pekerjaan yang menjadi passion-nya. Itulah harapan-harapan yang mesti terus dipupuk, yang terus dibina. Seperti halnya api kecil yang terus bernyala ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, masa Advent itu adalah masa yang menanti, masa menunggu. Tetapi penting bagi kita saat ini untuk bisa menyadari rahmat apa yang paling saya harapkan, rahmat apa yang paling saya tunggu, rahmat apa yang paling berguna bagi hidup saya. Seringkali kita belum bisa menemukannya. Kalau kita belum menemukannya, kita bisa bertanya itu dan kita bawa dalam pesiarahan di masa Advent ini. Masa Advent adalah juga masa berdoa bersama keluarga. Kita boleh teringat pada kata-kata Santo Agustinus, hatiku hanya akan tenang Tuhan kalau aku sudah tinggal dalam rumahmu. Itulah kerinduan yang senantiasa dibawa, kerinduan yang senantiasa didoakan dalam hati kita. Orang yang merindukan, konon katanya sudah memperoleh apa yang ia rindukan dalam kerinduan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, mari kita hening sejenak. Kita ingin bertanya dalam diri kita pribadi. Hal-hal penting apakah yang aku nantikan, yang aku harapkan dan aku rindukan? Dan seperti pemazmur dalam bacaan awal tadi, pembukaan misa. Tuhan yang kita nanti-nantikan, kepadanya kita tidak akan mendapatkan malu. Mari kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Sabda menjadi manusia untuk mendamaikan kita dengan Allah dan menyelamatkan kita. Maka marilah kita berdoa. Kiranya Allah membangkitkan kekuatannya dan datang di tengah kita, agar berkat belas kasihannya kita dibebaskan dari hukuman yang menanti akibat pelanggaran kita, dan karena telah dibebaskan, kita pun memperoleh keselamatan. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan-Mu kepada kami, dan ajarkanlah kami mengikuti jejak-Mu. Semoga pihak-pihak yang bertikai di berbagai belahan dunia membuka diri dan bersedia menempuh jalan terang Tuhan, agar segeralah terwujud perdamaian. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan-Mu kepada kami, dan ajarkanlah kami mengikuti jejak-Mu. Semoga mereka yang dirundung kesusahan dan kesedihan tetap percaya kepada Allah dan tidak menjadi putus asa, sebab tidak seorang pun yang menaruh harapan padanya akan dikecewakan. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan-Mu kepada kami, dan ajarkanlah kami mengikuti jejak-Mu. Marilah kita mengampuni yang bersalah, sebagaimana kita selalu berdoa, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebab Allah telah mengalah kepada kita dengan lebih dahulu mengunjungi kita dalam diri anaknya. Tunjukkanlah ya Tuhan jalan-Mu kepada kami, dan ajarkanlah kami mengikuti jejak-Mu. Untuk berbagai wujud pribadi dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita hening sejenak. Ya Tuhan, tumbuhkanlah kerinduan dalam hati kami akan hal-hal yang baik. Kerinduan untuk terus hidup dalam terang. Kerinduan untuk mengikuti Sang Putra, untuk turut serta berkarya dalam sabda yang menjelma. Dan kami yakin kerinduan-kerinduan itu akan Engkau balas dengan perjumpaan denganmu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita lanjutkan doa-doa kita dalam liturgi Ekaristi, persiapan persembahan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kami mohon terimalah persembahan yang kami kumpulkan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada umat-Mu,
Semoga karunia yang Kau berikan untuk hidup kami yang fana ini menjadi jaminan untuk keselamatan abadi. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab ketika dahulu datang ke dunia, Dia menghampakan diri dan menjadi manusia lemah untuk memenuhi janjimu dan membuka jalan keselamatan bagi kami. Dan pada akhir zaman, bila kelak Dia datang dalam kemuliaannya, kami akan memperoleh kebahagiaan sejati yang kini kami rindukan dengan penuh harapan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan. Sejak awal dunia, Engkau selalu berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Maka kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu dan curahkanlah kekuatan Roh Kudus-Mu ke atasnya, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Yesus Kristus. Dalam Dialah kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun sesungguhnya dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mencintai kami dengan kasih yang tak terhingga. Sebab Putra-Mu, satu-satunya yang benar, telah menyerahkan dirinya sendiri sampai wafat dan tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum lengannya terentang antara langit dan bumi, Dia menghendaki merayakan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada mereka seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, saat Dia menyadari bahwa segalanya akan diperdamaikan dalam dirinya melalui darahnya yang tertumpah di salib, Dia mengambil piala berisi hasil pokok anggur. Sekali lagi, Dia mengucap syukur kepadamu dan menyerahkannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Bersama rohmu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami telah dikenyangkan dalam sakramen tubuh dan darah-Mu. Ajarilah kami untuk tetap merindukan harta surgawi di tengah pesjarahan suka duka dunia ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk para petugas liturgi, prodiakon, misdinar, lektor, dari KUR yang membantu kita dengan menyanyi masuk dalam misteri Advent ini. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk pesiarahan kita, mempersiapkan diri dalam latihan-latihan rohani, dalam keutamaan-keutamaan sebagai cara bagi kita untuk mempersiapkan diri, menjadi selalu siap sedia pada rahmat Tuhan yang hendak dianugerahkan kepada kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan Putra Tunggalnya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan dan kedatangannya, dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Amin. Semoga dalam masa hidup sekarang, Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya. Amin. Semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci, karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Amin. Dan semoga saudara-saudari sekalian senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan kasih dan kerahiman Tuhan.